Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Khalifah, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati dari SMA Negeri 2 Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama adalah apa yang saya ketahui sebelum saya mempelajari modul 1.1. Bagaimana pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa anak adalah sehelai kertas kosong. Bahwa menurut saya anak-anak terlahir tanpa isi, dengan kata lain kosong. Dengan asumsi tersebut, maka tugas guru utama dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi berupa pelajaran yang penting bagi anak menurut sudut pandang guru. Yang kedua adalah keberhasilan sebuah pembelajaran hanya mengacu pada nilai kognitif, seperti tingkat kemampuan anak dalam menyelesaikan soal-soal materi yang ada. Jika nilai kognitif anak bagus, maka pembelajaran bagus, berhasil. Namun, jika nilai kognitif anak rendah, maka pembelajaran saya anggap tidak berhasil, bahkan gagal. Poin yang ketiga adalah anak harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Pada background dari pembelajaran tingkat SMA, begitu banyak mata pelajaran yang diajarkan kepada anak, mulai dari mapel eksak, sosial humaniora, hingga seni. Dan saya berasumsi bahwa anak harus bisa menguasai semua mata pelajaran tersebut dengan nilai yang memuaskan. Tidak boleh ada anak yang tidak bisa mengikuti salah satu dari semua mapel tersebut. Karena mengacu pada pemahaman bahwa anak adalah sehelai kertas kosong, maka saya sering menerapkan pembelajaran yang cenderung teacher center. Mengisi anak-anak dengan penjabaran materi-materi yang saya kuasai, bahkan dari sudut pandang saya, tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk speak up dan mengutarakan pendapatnya. Yang terakhir adalah, menurut saya, pembelajaran bersifat kaku dan tidak fleksibel. Pembelajaran terasa menakutkan, tegang, dan tak jarang anak merasa tertekan pada proses pembelajaran karena dihadapkan pada situasi monoton yang tidak bersahabat yang didominasi oleh kami para guru. Sementara anak mengikuti pembelajaran seolah sebagai pemain figuran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, ada yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Di antaranya adalah anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman bahwa setiap anak memiliki keahliannya masing-masing. Anak A tidak sama dengan anak B, dan seterusnya. Adi berbakat dalam bidang olahraga, sementara Intan berbakat dalam bidang sains. Begitupun selanjutnya. Semuanya memiliki bakat dan minatnya masing-masing, tidak sama rata. Yang kedua, anak adalah sehelai kertas yang samar-samar. Setiap anak telah memiliki sifat dan potensi masing-masing dalam dirinya. Tugas seorang pendidik adalah mendebali sifat-sifat baiknya, membimbing ke arah keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, pembelajaran harus fleksibel dan membuat anak gembira mengikutinya. Pembelajaran yang benar adalah pembelajaran yang menyenangkan, karena sejatinya pendidikan adalah taman bermain. Terlepas dari situ, saat anak-anak mengikuti pembelajaran dengan sukacita, maka hasil yang didapatkan pun akan lebih baik, maksimal dalam segala sesuatunya. Yang keempat adalah pembelajaran memerdekakan anak. Pembelajaran yang benar adalah yang memberi hak kepada anak untuk berpendapat dan berkontribusi dalam hal proses pendidikan, proses pembelajaran. Bukan membelenggu anak dengan aturan-aturan yang dibuat sepihak oleh guru. Selain itu, keberhasilan sebuah pembelajaran mengacu pada banyak aspek. Banyak aspek yang perlu ditinjau ketika hendak memutuskan berhasil tidaknya sebuah pembelajaran, karena sejatinya nilai kognitif saja tidak cukup. Proses mereka dalam belajar, bagaimana aspek psikomotorik dan afektif pun perlu dikaji untuk memutuskan berhasil tidaknya sebuah pendidikan.
Lalu apa yang bisa saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa yang akan saya terapkan. Yang pertama, melibatkan anak dalam membuat kesepakatan kelas sebagai wujud dari merdeka belajar. Yang kedua, sebagai pendidik, saya harus meninjau lebih dalam kecenderungan, bakat, dan minat anak, serta memberikan penilaian dari berbagai sudut pandang terkait kelebihan anak. Yang ketiga, memberikan dorongan setiap bakat dan minat positif anak yang berbeda-beda agar didapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir adalah membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan tradisional sebagai wujud penguatan karakter dan budaya. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.